Terima kasih, semoga menginspirasi. Assalamualaikum Sebentar, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belum, sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi di podcast Awang Sakura Group. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau viral di media sosial, media elektronik. Mungkin teman-teman semuanya sebagian sudah mengenal siapa beliau. Jadi beliau sangat viral waktu penanganan pandemi virus corona. Terima kasih sudah hadir. Iya, sama-sama. Beliau adalah Mr. Badarudin. Iya. Mr. Badarudin. Pak Badarudin ini adalah Kades di Desa Talunombo, Kecamatan Saburan, Kabupaten Wonosobo. Jadi beliau waktu pandemi corona kemarin itu sangat viral karena satu, beliau menyumbangkan gajinya untuk membantu penanganan COVID-19. Jadi di saat masyarakat sedang bingung, sedang panik, justru beliau kemudian menyumbangkan gajinya untuk membantu penanganan COVID. Yang kedua, banyak terjadi penolakan jenazah pasien COVID-19. Nah, ini menjadi keprihatinan beliau waktu itu. Beliau justru menyumbangkan lahannya untuk pemakaman jenazah pasien COVID yang ditolak dimanapun. Nah, seperti apa lebih lanjut kita ngobrol ya. Yang pertama, Mr. Badarudin. Badarudin itu siapa sih? Iya. Badarudin itu ya orang biasa-biasa saja. Saya terlahir di Talunombo dan juga saya bisa dikatakan orang desa lah. Orang dan desa. Tidak tahu dunia luar. Beginilah keadaan saya seperti ini. Penampilannya juga seadanya. Oke. Nah, Pak Badar berarti memang asli sana ya? Iya, saya kelahiran Talunombo. Kelahiran Talunombo. Nah, Pak Badar ini sekarang adalah Kades di sana. Nah, memang dari punya usaha dan Kades, bukan dari keluarga yang mapan atau berkecukupan. Kalau dari segi ekonomi kita bukan keluarga yang mapan, berkecukupan ekonomi, tapi secara batiniah saya adalah keluarga yang mampu secara bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oke, ya, mantap. Ya, Pak Badar. Jadi saya dengar Pak Badar ini pernah menjadi buruh migran juga. Jadi waktu itu kerja di mana Pak Badar? Waktu itu saya menjadi buruh migran di negara jiran, di negara Malaysia selama 8 tahun. 8 tahun dari tahun 2008 sampai 2016. Tahun 2008 sampai tahun 2016, teman-teman semuanya. Jadi 8 tahun ya. Iya. Jadi uangnya banyak sekali kira-kira gitu. Kalau banyak itu ya tidak ada kurang, namanya uang kita ya ada lah untuk bertahan hidup seperti itu. Oke. Tapi artinya waktu itu menjadi buruh migran itu kenapa sih Pak? Nggak kerja di sini aja atau di Indonesia? Iya. Pada awal mulanya kita setelah saya sekolah SMK selesai, saya bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta, BUMN, yaitu Waskita Karya selama ada 1 tahun menjadi surveyor. Setelah itu saya untuk menjaga orang tua, merawat orang tua karena orang tua saya sakit gangguan penglihatan mata, terus saya pulang bekerja di salah satu PT konstruksi di Wonosobo. Oke. Namun dikarenakan saya melihat gaji itu bukan kecil, tapi kebutuhan saya sangat besar dan itu belum tercukupi, makanya saya memutuskan untuk berhijrah, untuk mencari uang, untuk melakukan biaya pengobatan orang tua saya yang sangat sakit seperti itu. Artinya salah satu yang melatar belakangi kenapa Pak Badar itu kemudian kerja di Malaysia adalah untuk biaya pengobatan orang tua saya. Oke. Nah, Pak Badar juga punya usaha ternak sapi, pengemukan ya Pak? Iya. Pak Badar punya pengemukan sapi dan bebek petelur, teman-teman semuanya. Nah,
Berapa Pak bebeknya? Bebek alhamdulillah saat ini ada sekitar 3.000 ekoran. 3.000 ekor? Iya. Oke, dan setiap hari bertelur? Iya, alhamdulillah bertelur. Oke, 3.000 ekor bebek teman-teman ya lumayan lah. Iya. Jadi kalau satu hari bebeknya nelor satu berarti ada 3.000. Tapi nggak sampai segitu ya? Iya, tidak, hanya pencapaiannya 80%, 90% seperti itu. Kenapa bebek nggak milih yang lain? Karena usaha bebek itu di Wonosobo kan, terutama bebek itu belum ada peternak, masih tergolong tradisional. Seperti itulah, maka saya melihat pasar dan mengambil peluang untuk beternak bebek. Oke. Mengurangi gesekan persaingannya. Oke, artinya lebih kepada melihat peluang pasar yang ada di Kabupaten Wonosobo. Iya, betul. Oke. Kalau hobi, apakah ternak itu memang hobi atau bagaimana? Sebetulnya karena saya hobi saya itu adalah bekerja. Hobinya bekerja. Iya, saya tidak punya hobi untuk apa senang-senang itu tidak ada. Karena saya terlahir dari keluarga susah. Bagaimana saya menghasilkan uang? Bagaimana saya menghasilkan uang untuk keluarga? Itu saja. Jadi yang menghasilkan uang, saya bekerja itu adalah suatu hobi. Oke, berarti hobinya bekerja. Iya. Jadi bukan hobinya beternak atau hobinya bertani, tapi hobinya bekerja. Apa yang menghasilkan uang ya dilakukan Iya, gitu. betul. Oke. Nah, Pak Badar, dengan berbagai aktivitas usahanya, baik itu ternak menggemukkan sapi maupun bebek petelur ya. Iya. Sekarang Anda menjadi kades, ngapain sih? Maksudnya? Oh, saya menjadi kades itu karena tergugah, dalam artian saya ingin melakukan pengabdian agar hidup ini bisa bermanfaat untuk bersama. Bermanfaat untuk bersama. Iya. Jadi terpanggil gitu Iya, ceritanya. terpanggil. Bener nggak sih kayak gitu? Ya betul. Katanya saya berjuang untuk masyarakat, menjadi seorang kepala desa, abdi pemerintahan itu adalah buruh kepada masyarakat. Jadi kita semaksimal mungkin, sebisa mungkin saya akan memberikan yang terbaik, akan mencurahkan tenaga saya untuk masyarakat. Jadi bukan motif ekonomi Kalau motif ekonomi baru berapa? atau kekuasaan? Tidak, saya tidak gila jabatan. Saya orangnya apa adanya seperti ini. Iya. Iya, oke. Jadi waktu itu tahun berapa ya mencalonkan diri? Saya mencalonkan diri Desember tanggal 12 Desember dan pelantikan tanggal 15 Januari 2019. Berarti Baru. 1,5 tahun ini. Iya, ini jalan 1,5 tahun. Oke, itu Pak Kades Talunombo. Jadi apa yang sudah Anda lakukan di sana? Yang sudah saya lakukan adalah melakukan, karena dengan menggunakan dana desa itu saya gunakan untuk mendata warga kami yang belum mempunyai jaringan listrik, kami pasangkan jaringan listrik, dan rumah yang jauh kurang layak huni kita perbaiki dengan menggunakan dana desa tersebut. Dan saya berharap nantinya Talunombo mempunyai sebuah wisata desa integrated farming system. Di situ pertanian, perikanan, peternakan terpadu menjadi satu, menjadi wahana pendidikan bagi anak sekolah dan juga orang kota untuk bertani. Alasannya kenapa? Karena tidak dipungkiri bahwa 15 tahun ke depan Indonesia itu bukan ketahanan perang tapi ketahanan pangan yang harus diperhatikan. Oke, artinya cita-cita besar Anda itu ya? Iya. Oke. Selanjutnya Pak Kades, kenapa sih waktu itu Anda menyumbangkan gajinya untuk penanganan COVID? Iya. Waktu itu saya tergugah dalam hati itu, masyarakat itu saat itu kebingungan karena dengan adanya corona itu yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka tiba-tiba datang begitu saja dan masyarakat kebingungan. Lah saya terpikir untuk apa salahnya sebagai abdi masyarakat saya menyumbangkan sedikit gaji saya untuk keperluan pencegahan COVID-19. Enggak sayang tuh? Kalau sayang ya memang banyak kebutuhan saya sebetulnya, tapi ya kita mau gimana lagi, kita untuk masyarakat. Iya. Dan waktu itu kan sebenarnya masyarakat sedang panik-paniknya Iya, juga. sangat panik dan sangat bingung waktu itu. Jadi itu alasan Anda menyumbangkan gajinya Iya. untuk penanganan COVID. Nah, yang kedua viral juga, dan dengan itu menyumbangkan lahan untuk pasien yang ditolak pemakamannya. Kenapa Pak Badar? Sebetulnya kalau Anda berbicara viral, saya itu bukan suatu keinginan saya viral.
viral itu adalah akibat dari apa yang sudah saya lakukan. Itu bukan suatu keinginan. Ini jangan salah persepsi saya untuk mencari sensasi, itu bukan. Ini bukan untuk cari sensasi. Bukan sama sekali. Saya pada rutin seperti ini melakukan hal karena itu. Coba bayangkan jika saudara kita sendiri yang pada masa itu sakit, terkena corona, terus meninggal dan ditolak oleh lingkungannya. Apa yang Anda rasakan? Dan itu saya bayangkan di dalam diri saya, kalau yang terjadi itu adalah keluarga saya akan seperti apa? Sudahlah kehilangan nyawa keluarga orang tercinta, lagi sakit ditolak oleh lingkungannya. Seperti itu motif saya, hanya itu. Apakah tidak terjadi pertentangan di warga sendiri yang di tempat lain juga pertentangannya dari warga itu? Bagaimana Pak Badarudin menjelaskan itu? Sebetulnya pertentangan itu ada semenjak warga sekitar itu tahu saya menyediakan lahan untuk pemakaman COVID-19 itu. Banyak warga yang datang ke rumah, terus untuk apa ini seperti ini, wah saya tidak setuju, banyak sekali. Tapi dengan kesabaran dan ketelatenan saya banyak mengajak mereka berbicara untuk memberi pemahaman tentang bahaya corona tersebut. Bahaya corona. Jadi pemahaman tentang bahaya corona, bahwa pasien COVID itu tidak berbahaya. Iya, gitu. betul. Dan ini lebih kepada kemanusiaan. Iya. Oke. Nah, sudah ada yang dimakamkan belum Pak Badar? Sampai saat ini tidak ada. Dan berharap tidak ada. Ya, kalau memang ada tidak masalah. Oke, gitu ya. Jadi satu hal keterpanggilan jiwa dari seorang Badarudin ini untuk menyediakan lahan. Sebenarnya kalau nilai gaji juga tidak terlalu banyak ya Pak Gaji. Iya. Mungkin sekitar berapa? 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Iya. Tapi ini menginspirasi untuk siapapun, apalagi yang seprofesi, mendapatkan gaji dari pemerintah, untuk kita gotong royong ya. Iya, betul. Gotong royong. Jadi ini adalah tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan ini, baik secara kesehatan maupun secara ekonomi. Iya, betul sekali. Oke, Pak Badar, banyak hal yang kemudian menjadi inspirasi dan banyak hal yang kemudian menjadi motivasi ya orang-orang lain melakukan sesuatu setelah Anda viral itu. Iya. Nah, saya kemarin dapat viral juga di media sosial, di beberapa flyer desain Anda mendampingi Pak Eko Purnomo, Bupati Wonosobo. Iya. Mau jadi wakil bupati. Ya, minta doanya saja yang terbaik. Kita kan manusia itu boleh berangan-angan, boleh bercita-cita, tapi juga dengan mengingat keadaan kita dan secara finansial juga. Gitu. Iya. Ya, artinya apa ini Pak Badar? Artinya gimana ya? Saya mau ketawa ini artinya itu ya. Itu maksudnya kan orang sekarang banyak yang mengenal Badarudin. Iya. Banyak yang mengenal Badarudin. Nah, ada flyer tentang Eko Purnomo, Badarudin. Sama-sama dari Saburan nih. Iya. Untuk Wonosobo, bupati dan wakil bupati. Iya. Kira-kira begitu ya, kira-kira Pak Badar. Iya, doakan saja yang terbaik untuk kita, untuk Wonosobo juga. Oke. Kenapa sih, kan jadi kades sudah bisa juga membangun masyarakat? Ini bukan masalah jabatan ya, kita itu bentuk pengabdian. Katakan kita bisa naik jenjang dan kita itu bisa lebih memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat dan juga banyak menjangkau, karena kebijakan kita lebih tinggi, itu kita lebih bisa menyasar kebijakan di masyarakat lebih banyak, seperti itu. Oke. Artinya kalau misalnya kan nggak jadi wakil bupati juga masih jadi kades kan? Iya. Itu jenengan yang bikin sendiri apa ada dorongan dari masyarakat atau bagaimana Pak Badar? Awal mulanya itu saya sebetulnya tidak tahu flyer-flyer itu beredar di media massa, di media cetak itu beredar, dan saya tahu itu dari teman saya sendiri malah menginformasikan
kamu mau seperti ini ya. Saya jawab kalau memang Allah meridhoi apa salahnya. Dan kita juga sudah saat ini ya sudah ada komunikasi dengan beliau. Sudah komunikasi iya. dengan beliau ya. Ya mudah-mudahan sih artinya ketika satu jabatan itu bukan menjadi tujuan, tidak, tapi alat untuk berbuat lebih kepada masyarakat. Iya, betul seperti itu, tepat sekali. Oke, jadi teman-teman semuanya kemarin dan sampai hari ini juga masih beredar tentang flyer-flyer beliau bersama Pak Eko Purnomo, Bupati Wonosobo periode 2015-2020, dan sekarang Wonosobo sedang hangat ini untuk calon-calon yang muncul, dan salah satunya adalah Pak Badarudin ini bersama Pak Eko Purnomo. Nah, pesan apa sih Pak? Ini terlepas dari pilkada, mimpi apa sih? Apa mimpi Anda untuk Wonosobo? Kok sampai ke jenjang wakil bupati segala? Iya, mimpi saya ya ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, walaupun memang yang terbaik itu tidak bisa dilakukan, setidaknya yang mendekati baik lah, agar terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Adil dan sejahtera. Pertumbuhan ekonomi itu dari lini terendah, dari tingkat desa. Oke, artinya pengen bangun Wonosobo mulai dari desa. Iya. Oke, mulai dari desa. Nah, selain itu Pak Badar, program apa sih yang Anda ingin sampaikan nih? Membangun kan bahasanya umum nih. Iya. Konkretnya apa Pak Badar? Ya, kita ingin membangun secara mental dan juga secara fisik, yaitu menumbuhkan, memfasilitasi UMKM yang ada untuk berkiprah, untuk memasarkan produknya juga, memberi kemudahan untuk perizinan. Iya. Jadi nanti difasilitasi perizinan untuk teman-teman UMKM, betul. Support juga ke pertanian karena basicnya kan suka tani, suka bekerja ya. Iya, suka bekerja. Iya, suka bekerja. Oke. Ya. Artinya siapapun kita, dari latar belakang apapun, kita memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi dan memberikan yang terbaik, baik untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, maupun sampai ke level yang lebih tinggi. Iya, betul sekali. Sebenarnya dulu ada cita-cita nggak sih jadi kades? Saya tidak ada cita-cita. Dalam hidup saya hanya cita-citanya bagaimana saya bisa mengobatkan orang tua saya yang sedang sakit, dan saya bisa hidup seperti yang lainnya, tidak merasa kelaparan, tidak merasa lapar dalam berhenti dan kenyang. Karena kami itu sering melakukan puasa di rumah, bukan karena kami melakukan puasa karena ya seperti orang-orang Pak Kiai sunnah beribadah itu tidak, karena itu betul-betul kami tidak ada yang dimasak waktu itu kecil. Sampai saya sekolah pun ya ini cerita masa lalu, karena waktu itu sekolah pun saya tidak begitu terpikirkan untuk sekolah, ya terpikirkan bagaimana saya bisa mengobatkan orang tua, karena saya terpikirnya untuk uang untuk mengobatkan orang tua. Oke. Setelah saya bekerja ya saya rela untuk mengorbankan jiwa raga saya, walaupun memang bekerja di luar negeri itu tidak mudah dan tidak senang. Oke. Di Malaysia itu waktu itu jadi apa Pak Badar? Alhamdulillah tahun pertama saya bekerja di Malaysia itu menjadi kuli biasa, potong rumput, tanam pohon, terus kayak tukang batu kena seperti itu. Dan dengan berkat kegigihan saya, doa dan mendapatkan ridha Allah, saya bekerja di tahun kedua sudah menjadi supervisor. Ya, Okay. Dan tahun ketiga alhamdulillah lagi saya naik menjadi manajer proyek di perusahaan bos saya itu ada 4. Jadi saya mengawali di 4 perusahaan. Oke. Berarti itu di tahun ketiga sampai tahun kelima ya? Iya, sampai tahun ke-8 itu. Sampai tahun ke-8. Iya, alhamdulillah bagian manajer. Oke. Apakah masih berhubungan dengan bos di sana atau? Untuk sampai saat ini kita masih berhubungan baik, karena beliau menganggap saya bukan hanya
buruh kuli, tapi menjadi partner kerja. Oh, partner kerja. Karena beliau kemarin juga sempat datang ke rumah saya untuk melakukan usaha-usaha di Indonesia, dan berencana saya juga ingin menarik beliau untuk berusaha. Ada kesepahaman kemarin bahwa bos saya akan melakukan usaha membuat boarding school internasional dan juga rumah sakit ini spesialis di sekitar Wonosobo. Di sekitar Wonosobo. Iya. Ya, itu salah satu insight bagus ya untuk Kabupaten Wonosobo. Nah, Pak Badar, ini kan masih muda ya? Iya. Pesan-pesan apa sih untuk generasi muda yang ingin disampaikan? Kalau dibilang muda sih usia mungkin muda, tapi rambut saya sudah putih semua. Iya. Terlalu mumet mungkin. Iya, karena saya terlalu banyak pikiran juga. Tapi intinya gini, untuk generasi pemuda saya berharap mengajak untuk bersama-sama, mari kita tetap semangat, optimis, isi dengan nilai-nilai kegiatan-kegiatan yang positif, berwirausaha, apapun pekerjaan kita, itu kita nikmati prosesnya dan nanti kita tunggu hasilnya. Jangan pernah malu dengan keadaan kita. Saya seperti ini juga biasa saja lah apa adanya, jangan dibuat ada-adanya apa. Itu jangan sekali. Karena yang membuat hidup itu sebetulnya yang menjadi beban itu gaya hidup. Gaya hidup ya. Iya, kita itu jangan begitu gaya hidup, yang penting kita bisa bertahan hidup untuk ke depan lebih baik. Oke, kerja keras ya. Betul. Tekun, tidak usah malu. Kita profesinya apa? Apapun profesinya kita jalani. Oke. Dan satu hal teman-teman semuanya, jadi dalam hidup itu ada namanya big why. Big why itu saya belajar dari Master Yoyo Sancoyo. Kenapa orang bisa melakukan sesuatu dengan keras dan tanpa seperti tidak pernah mengenal menyerah? Itu karena ada beberapa alasan. Salah satunya yang dilakukan oleh Pak Badar adalah alasan yang paling kuat mendasari beliau untuk melakukan sesuatu, bekerja ke Malaysia dan sebagainya adalah karena ingin mengobati orang tuanya. Iya, betul sekali. Itu yang membuat Pak Badar tidak patah semangat. Jadi Big Way itu menghasilkan unshakable belief, jadi kepercayaan yang tidak tergoyahkan, unbreakable spirit, semangat yang tidak pernah pecah, dan unstoppable action. Jadi kegiatan atau pekerjaan yang tidak bisa dihentikan kecuali tujuannya sudah tercapai dan terpenuhi. Oke, begitu. Terima kasih untuk Pak Badar sudah rawuh di sini. Iya, sama-sama. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan satu hal yang sangat bermanfaat tadi disampaikan oleh Pak Badar. Terima kasih, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, sebentar lagi. Ini kan juga ada, saya juga mengamati dari media sosial dan juga ada banyak teman-teman saya. Kebetulan dengan sebagai ketua HIPMI di Wonosobo dan saya menjadi anggota, dan saya turut berbangga lah karena ada flyer yang beredar bahwa Anda bergandengan dengan Bu Maya, dan Bu Maya yang dulunya menjadi wakil bupati Wonosobo. Apakah saya ini ya tanya? Lo kok jadi balik? Ya bukan, kita giliran tanya, ini di forum ini ya bebas kan? Iya. Oke. Saya pun bisa menjadi narasumber jadi host. Jadi host. Tidak jadi narasumber ya. Gini saya tanya Mas Awam, apakah betul yang flyer-flyer yang beredar itu adalah gambar Anda dan Bu Maya? Itu untuk apa sebetulnya? Karena tidak dipungkiri bahwa ke depan tanggal 9 Desember ini adalah pilihan Pilkada Wonosobo. Ya, saya ingin tanya langsung aja daripada saya penasaran. Mungkin kita bisa kerjasama ataupun kita ya kalau memang harus kita berkompetisi ya secara baik lah kita keluarga seperti itu. Jadi dari sekali saja, kalau saya maunya yang tes itu nggak buang-buang waktu, mohon maaf. Ya karena pertanyaan saya juga tidak tahu juga ya beredar flyer seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang entah mungkin menilai saya seperti apa, kemudian ada seperti itu, saya juga nggak tahu. Nah, apa maksud mereka juga saya nanti konfirmasi ke yang beredar. Saya juga justru dapatnya dari grup-grup yang
yang saya ikuti di situ Iya. di grup WhatsApp. Nah, ya intinya seperti itu Pak Badar. Kita tidak tahu dan tidak ada apa-apa saya dengan Bu Maya. Iya. Jadi ya dimanapun kita berada kita tetap berkontribusi. Iya. Jadi saya mengikuti organisasi itu dari sejak saya SD. Saya kebetulan menjadi ketua kelas terus. Iya. Dari kelas 2 SD sampai kelas 6. Hebat, luar biasa. Terus kelas 1 MTS sampai kelas 3 MTS. Iya. Kemudian kelas 2 SMA sampai kelas 3 SMA. Kemudian waktu kuliah juga menjadi ketua angkatan dan Iya. sebagainya. Artinya dimanapun kita berada mencoba untuk bisa berkontribusi dan tidak harus jadi apa-apa, kira-kira begitu. Berarti memberi manfaat kepada sesama. Iya, seperti itu. Pak. Ya, mau klarifikasi kan kita tidak tahu berita itu beredar. Kalau memang iya pun ya tidak masalah. Ini kita Ya. itu seperti saya gini masalah. Kita itu tidak, saya bukan orang politik. Jadi kalau berbicara jangan mutar sana. Kalau memang iya pun ya saya juga ikut mendoakan. Perkara jadi nantinya siapa yang jadi itu adalah hak Allah. Oke. Bukan kita yang menentukan, tapi kuasa Allah Ya, menentukan. ya kita saling mendoakan yang terbaik. Iya. Oke. Terima kasih. Jadi seperti itu Pak Badar. Iya. Saya seperti ini, orangnya suka belak-belakan. Ya, suka kurang suka ya nantinya. Ini saya hostnya malah ditanya. Iya, nggak apa-apa. Ya, gitu begitu. Gitu ya teman-teman semuanya, obrolan siang hari ini kita mudah-mudahan membawakan manfaat. Amin ya Rabbal alamin. Mengutip yang disampaikan Darwin Silalahi bahwa hidup itu bukan tentang kita menjadi siapa, tapi hidup adalah tentang kita melakukan apa. This life is not just a job title, this is life story. Itu, terima kasih. Saya ada gini, kalau masalah bab seperti itu saya ada prinsip hidup saya. Apa? Sama. Ini sudah mau selesai Pak. Belum. Karena semua orang itu tahu. Kalau saya itu hidup itu adalah perjuangan. Berjuanglah untuk menikmati kehidupan. Baik dan buruknya kita akan tetap mengalami kematian. Jadi lebih baik kita mati dalam melakukan hal-hal kebaikan. Seperti itu. Pesan saya seperti itu. Oh, pesannya seperti itu. Iya, saya tidak meniru-tiru orang-orang luar sana. Saya pribadi saya seperti itu. Oke, ya wes. Mohon maaf. Ya. Ini mau dilanjutkan apa Sudah selesai. Mohon maaf. Terima kasih teman-teman Ya, semuanya. terima kasih. Sudah selesai. Sampai jumpa kembali di channel Inspiratif Podcast Awang Sakura Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.